Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai presentasi dengan judul Jujur dan Suara Hati. Amatilah gambar berikut. Dari gambar ini adalah contoh pelajar atau siswa yang tidak jujur. Nah, itu yang sebelah kanan itu melihat teman atau pekerjaan temannya yang di sebelah kiri, yang artinya nyontek. Nyontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Orang yang nyontek setelah mereka tahu jawabannya benar dan mendapatkan nilai tinggi, pasti dalam hatinya itu tidak tenang karena hasil yang diperoleh dengan cara tidak jujur. Dan kalaupun mereka lulus dari sekolah, mereka juga akan merasakan tidak akan puas karena itu bukan hasil pekerjaannya sendiri. Dan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak jujur seperti ini. Baik, siswa sekalian, di gambar berikutnya ada kantin kejujuran. Di situ disediakan makanan-makanan, jajanan, namun penjualnya tidak ada. Ini kantin kejujuran. Kemudian di situ ada disiapkan uang pengembalian, sehingga kalau uangnya itu besar, ya kembaliannya ngambil sendiri. Ini kantin kejujuran. Nah, ini contoh di warung ya. Di warung itu banyak jajanan yang kemungkinan penjual juga tidak melihat berapa jajan yang kita makan dan berapa yang harus membayar. Itu biasanya penjual tidak tahu berapa jajan yang kita makan. Nah, ini kita butuh kejujuran. Ingat ya, di sebelah kanan kita ada raqib yang mencatat kebaikan, dan di sebelah kiri kita ada malaikat atid yang menulis keburukan. Di dunia mungkin kita bisa berbuat demikian, tetapi nanti di akhirat akan ditampakkan semua tentang perbuatan manusia, khususnya hal-hal yang tidak jujur seperti ini. As-sidqu wal amanatu, jujur dan amanah. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai, dan sebagainya. Nah, ini sering kita ini mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau kita berhujan ataupun panas terik, kita berteduh di bawah pohon jambu ataupun pohon ceri, sementara di atas kepala kita ada buahnya. Pastilah di situ tangan kita itu tergerak untuk mengambilnya. Ingat, itu tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pasti tangan kita mengambil ceri yang itu sebenarnya bukan haknya kita, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, At-tajiru as-saduqul aminu ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada. Rawahu at-Tirmidzi. Seorang pebisnis atau pedagang ya, seorang pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi dan siddiqin. Siddiqin ini orang-orang yang jujur, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Itu janji dari Rasulullah SAW, tentunya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang jujur mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Nanti di surga akan bersama para nabi dan utusan Allah, kemudian para orang-orang yang jujur, dan para orang-orang yang meninggal dunia karena mati syahid membela agama Allah. Ini ada kisah sayembara benih, seorang raja yang mencari raja pengganti. Nanti terlalu lama, silahkan dicari sendiri. Apa sih kisah? Bagaimana sih kisah sayembara benih
seorang raja yang mencari penggantinya. Jujur itu akan membawa kesuksesan. Wa qad khaba man iftara, sungguh celaka orang yang berdusta. Jadi makna ayat ini Al-Quran ya, surat Toha ayat 61. Jadi celaka orang yang berdusta atau tidak jujur. Tapi sebaliknya jujur itu akan membawa kesuksesan. As-sidqu jannatun. As-sidqu jannatun. Bahwa kejujuran itu akan membawa kenikmatan berupa surga di akhirat. Ini terlalu kecil, tidak bisa terbaca ini. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ini penting, ini silahkan dihafal, ini dihafal. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Bila berkata dia dusta, bohong. Bila berjanji dia mengingkari, dan bila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim di dalam kitab Shahihul Jami' 16. Nah, ini pertanyaan refleksi, pertanyaan yang ditujukan kepada kalian ya. Yang pertama, pernahkah kamu berbohong? Pasti pernah ya. Bapak juga pernah ya berbohong, waktu kecil itu pernah. Pertanyaan kedua, kenapa kamu berbohong? Kalau bohongnya kepada orang tua, ya supaya nggak dimarahin orang tua, makanya berbohong. Sejak kapan mulai berbohong? Ya semulai kecil, tidak ingat umur berapa ini. Kemudian siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Tidak tahu itu. Apakah bisa timbul dari diri sendiri? Bisa jadi. Atau meniru orang lain. Kemudian pernahkah kamu mencontek? Nah, ulangan kok mencontek? Pernahkah? Sering paling jawabannya. Mengapa? Karena nggak bisa menjawab, nggak belajar. Ingin mendapatkan nilai yang baik. Tentu hal ini nggak bangga. Mendapatkan nilai baik, tapi bukan hasil pekerjaannya. Ini adalah sesuatu yang tidak membanggakan. Senang tapi hanya sesaat. Bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Kalau berkata jujur ya puas, hatinya tenang, hatinya tentram, dan akan mendapatkan pahala di akhirat. Sedangkan berbohong, hatinya setelah itu akan gelisah. Dan itu mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Ya marahlah. Kamu dikadali atau dibohongi sama orang lain, ya pasti kita nggak terima gitu. Nah, wujud kemarahan itu ya berbeda-beda, ekspresinya berbeda. Kemudian pertanyaan terakhir, bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Nah, ini kondisional. Ada yang sementara dulu disembunyikan dulu karena situasional. Ada saatnya kalau memang itu tidak disembunyikan ya wajib kita munculkan. Ini butuh kearifan dan kebijaksanaan. Itu ya. Berikutnya, krisis kejujuran. Berani jujur hebat. Ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kata KPK ini ya, berani jujur itu hebat. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Kita lihat banyak orang-orang koruptor itu kan tidak jujur itu. Kita bisa mencela, menjelekkan ini pejabat-pejabat yang korupsi. Tapi ingat ya, kita kalau jadi seperti mereka belum tentu loh kita ini jujur. Karena itu betul-betul ditanamkan sedini mungkin sifat jujur itu, sehingga sampai meninggal dunia pun sampai tua tetap perilaku jujur.
Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Banyak di pasar-pasar itu orang yang tidak jujur. Timbangan, ukuran dikurangi. Barang-barang yang bagus dimunculkan. Kalau barang yang dijual itu cacat, disembunyikan cacatnya. Rasulullah aja memberikan contoh. Kalau jual itu barangnya cacat, ya dikasih tahu ini cacatnya seperti ini. Ya, kembali kepada krisis kejujuran tadi, antara lain berkata bohong, ini umum ini, berkata bohong. Maksudnya bisa untuk melindungi diri sendiri, untuk mencari keuntungan, dan lain-lain ya, itu motifnya. Kemudian mencontek ya jelas kalau ulangan itu meniru atau mencari jawaban dari orang lain. Kemudian plagiarisme, ada plagiat itu adalah meniru karya ilmiah orang lain, meniru sebagian maupun secara keseluruhan. Jadi meniru, plagiat itu meniru, sama dengan mencontek. Itu kalau mahasiswa bikin skripsi biasanya cari di Google, lah itu yang diambil, itu namanya plagiarisme atau plagiat. Kemudian berlaku curang, apapun bisa berlaku curang ini, mau penjual, mau pelajar, mau sopir angkot, mau pegawai negeri, dan semuanya bisa berlaku curang. Kemudian yang keempat, fitnah dan penipuan. Jadi fitnah ini yang berbahaya itu, fitnah itu. Fitnah itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang berakibat kepada orang lain sangat dirugikan, itu fitnah. Kemudian penipuan, ya penipuan itu hampir mirip ya. Kemudian KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau korupsi itu jelas, itu mencuri uang negara ataupun uang perusahaan swasta. Kemudian kolusi itu bekerja sama dengan orang lain dalam rangka ya korupsi. Kolusi itu bekerja sama dalam hal keburukan. Kemudian nepotisme itu karena persaudaraan, karena hubungan darah, mestinya nggak lulus, karena keponakan atau anak sendiri diluluskan supaya dia jadi pejabat dan sebagainya, itu nepotisme. Nah, itu dilarang di dalam agama Islam. Krisis kejujuran, masih lanjut tentang krisis kejujuran tadi, akibat tidak jujur maka bisa jadi masuk ke dalam penjara. Itu penjara dunia, kalaupun dia lepas dari aparat penegak hukum di dunia, pastilah nanti akan terjaring di penegak hukum di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah bisa ditipu? Enggak mungkin. Karena itu kalau di dunia dia lepas, ya berbuat jahat tapi tidak dihukum, tetapi di akhirat pasti akan dijaring, akan terjaring oleh penegak hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Tentu saja tidak. Karena itu kebiasaannya sedikit, begini saja, tapi lama-lama nanti hal yang besar, kebohongan yang besar. Menurut kamu, yang kedua ya, menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran itu merajalela? Ya, karena antara lain kalau jawaban saya, tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama yang diajarkan. Agama itu mengajarkan kebenaran. Orang yang tidak jujur jelas masuk neraka. Orang jujur, tadi sabda Nabi, bersama para nabi di surga dan para syuhada, para siddiqin. Jadi karena tidak berpegang teguh agama, dia nggak takut sama Allah. Dia nggak sadar bahwa di kanan kirinya itu ada malaikat raqib dan atid yang mencatat segala perbuatan kita. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah karena ada kesempatan. Kenapa kita tidak bisa korupsi? Ya karena nggak ada kesempatan. Kita nggak punya pejabat, apalagi pejabat keuangan sama sekali.
Nah, karena tidak ada kesempatan ya nggak korupsi. Jadi kemudian yang lainnya karena ada niat. Jadi niat, ada kesempatan, terus tidak berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Siapa yang harus disalahkan kalau begini? Ya, tentu diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri tidak mampu menahan hawa nafsu, menahan keinginan untuk tidak mampu berbuat jujur. Ya. Apakah suara hati itu? Suara hati itu seperti niat gitu ya. Suara hati. Kita berangkat sekolah itu kan tidak perlu saya hari ini berangkat sekolah kan tidak kan? Pakai baju seragam, bawa motor berangkat ke sekolah gitu. Hatinya kan tidak ngomong. Sebenarnya itu hatinya itu ngomong, tapi tidak diucapkan di dalam lisan atau mulut. Kemudian, apakah suara hati selalu menuntun manusia pada kebenaran? Tidak mesti. Suara hati itu tidak mesti dalam hal kebenaran. Nah, suara hati itu, niat itu kan ada yang buruk, ada yang baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh suara hati dalam perilaku kita? Dalam contoh kasus ini mengenai perilaku kejujuran. Suara hati ya ada, menemukan uang misalnya. Oh, ini kok ada uang jatuh. Pastilah ini yang punya sedih ya, sedih, merasa kehilangan. Dia berusaha untuk mengembalikan ke sekolah, ke guru piket atau ke siapa untuk diumumkan. Nah, itu namanya kejujuran ya, kasus kejujuran. Ini salah satu contoh saja. Yang terakhir, bagaimana dampak dari mengikuti atau tidak mengikuti suara hati? Suara hati yang mana? Suara hati yang baik ya kita ikuti kalau mampu ya, kalau mampu. Suara hati yang kurang baik ya sebisa mungkin dihindari. Baik anak-anakku sekalian, demikian presentasi dari Bapak, mudah-mudahan manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.